cocok. Pak Lukas guyu terus Ayo, ya. dimulai. Ya, ya Bu Ibu. Bapak Titus belum gabung, enggak, Bu? Belum, nggak apa-apa, saya backup aja, Bu. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan agar saat teduh pagi hari ini berjalan lancar, tidak ada gangguan. Kita satukan hati kita dan kita tunduk kepala. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami merindukan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami untuk memimpin kami. Acara saat teduh pagi hari ini doa kami Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang malam. Hingga pagi hari ini kami bangun dengan badan yang sehat. Dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Engkau. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kerinduan kami untuk mencari hadirat-Mu semakin hari semakin menggebu, semakin luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Karena kami sangat berharap Engkau selalu melekat kepada kami Tuhan Yesus. Untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau memberkati teman-teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Biarlah kiranya surgawi selalu ada di dalam kehidupan kami semua. Berkati juga teman-teman yang hadir dan yang belum bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu juga selalu nyata di dalam teman-teman yang belum bisa hadir Tuhan. Dan Engkau mengarahkan untuk bisa hadir setiap pagi di dalam doa pagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami serahkan doa-doa ini ke tangan-Mu. Biarlah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan hadirat-Mu selalu nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Atau saya aja tak Bu, saya nyanyi Bu. Oh, boleh. Boleh. Apa ya? Iya. Manis kau dengar. Manis kau dengar Pak. Suruh Denny aja double itu suaranya bagus itu. Oh ini ada. Oh ya, Pak Lukas tak? Ya, oh, langsung. jangan Pak. Suaranya bagus. Kita pujikan lagu Manis Kau Dengar, biarlah pujian ini kita nyanyi bersama-sama, kita puji bersama-sama, biarlah pujian ini selalu manis didengar oleh Tuhan dan apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, biarlah Tuhan yang menjamah dan mengabulkan semuanya. Yuk kita hayati, kita pujian dengan sepenuh hati. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku ada. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Kita ulangi lagi ya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya, terima kasih. Dan sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan men-sharingkan atau merenungkan firman Tuhan. Doa sih. Ayo, mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami tata kerajaan surga, syukur terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan demi kesempatan anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, untuk berfellowship saat teduh ini Tuhan. Ini bukan gagah dan kuat anak-Mu, ini semua karena rencana-Mu yang indah di setiap aspek kehidupan ini. Buka singkapan pewahyuan, singkapan berkat-berkat-Mu, rahasia-rahasia-Mu yang tersembunyi dari mata rohani anak-Mu. Anak percaya Tuhan, Engkau akan memberi yang terbaik sehingga dapat menangkap rema dalam kehidupan yang pagi hari ini sharingkan. Terima semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tema sharing pada pagi hari ini dengan judul Yesus sumber kehidupan dalam keluarga, yang terdapat di Mazmur 127 ayat 1 hingga 5. Ini firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan,
dan buah kanjungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini ayat Mazmur 127, 1 hingga 5. Mazmur 127 mengajarkan kita untuk senantiasa bergantung atau mengandalkan kepada pemeliharaan Allah dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani saat sekarang ini. Dalam Mazmur 127 kita diingatkan untuk senantiasa mengarahkan pandangan kita tertuju kepada Allah dan bergantung pada berkat Allah dan bukan pada rancangan atau rencana kita sendiri yang memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, yang ucapan difirmankan di Mazmur 127, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu akan membawa kesia-siaan dan tidak memperoleh hasil seperti yang kita harapkan. Ada 4 poin kehidupan dalam berkeluarga. Yang pertama, dalam membina keluarga. Yang kedua, dalam menjaga keluarga. Dan yang ketiga, dalam memperkaya keluarga. Dan yang keempat atau yang terakhir, dalam pertambahan anggota keluarga. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, dalam membina keluarga. Allah mengajarkan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah dan dalam pemeliharaannya atau berkatnya, sia-sialah orang yang membangunnya. Sebab Tuhan dasar atau pondasi kehidupan manusia yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Sekalipun kita begitu pandai dan bijaksana, semua yang kita lakukan untuk membina sebuah keluarga akan sia-sia jikalau Allah tidak kita libatkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Maka kesia-siaan atau kegagalan dalam membina suatu rumah tangga atau saat mengalami masalah atau ujian atau tantangan yang datangnya tiba-tiba tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kita undang Tuhan dalam kehidupan kita berkeluarga, maka kesia-siaan yang kita terima atau yang kita alami. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, sebuah keluarga itu kelihatannya atau tampaknya mudah, tetapi kalau kita sudah berkeluarga itu akan mengalami berbagai permasalahan kehidupan tanpa campur tangan Tuhan atau tanpa pemeliharaan dari Tuhan atau tanpa berkatnya, maka sia-sialah usaha orang atau keluarga tersebut dalam membinanya. Tanpa pondasi yang kuat saat kita membina suatu rumah tangga, maka guncangan, masalah, kesalahpahaman itu akan selalu ada dalam kita berumah tangga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari dalam kehidupan rumah tangga kita libatkan Tuhan untuk sebagai penopang hidup kita, sebagai penolong kita, sebagai pemulihan kita di saat kita mengalami guncangan dalam kehidupan rumah tangga. Rencana atau rancangan terbaik pun yang kita lakukan atau yang kita kerjakan tanpa kita melibatkan Tuhan, semuanya tidak akan menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup memberikan mahkota kehidupan dan keberhasilan di setiap aspek kehidupan kita, baik di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di studi kita, ataupun dimanapun kita berada. Tuhan akan memberi mahkota kehidupan buat kehidupan kita dan keberhasilan demi
keberhasilan dalam kita menggapai suatu pengharapan. Apapun yang kita kerjakan atau rancangkan tanpa campur tangannya, kita tidak bisa hidup dalam ketenangan, dalam kebahagiaan, dalam rumah tangga kita yang kita bina bersama pasangan hidup kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita undang kehadiran Tuhan dalam kita berumah tangga atau dalam pekerjaan kita atau di semua aspek kehidupan kita libatkan Tuhan. Karena kalau kita melibatkan Tuhan, maka pekerjaan kita akan dibawa terus terbang tinggi, naik, tidak akan jatuh, menjadi kepala dan menjadi ekor. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita libatkan Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Dalam kita membina rumah tangga atau dalam apapun yang kita kerjakan. Yang kedua, dalam menjaga atau mengamankan sebuah keluarga, Allah juga mengajarkan kepada kita untuk berjaga-jaga agar kehidupan rumah tangga kita melibatkan Tuhan. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, akan mengalami kesia-siaan. Jika bukan Tuhan yang mengawal keluarga kita dan menjaganya dari kehancuran atau dari musuh-musuh yang datangnya tiba-tiba, maka setiap kita yang berupaya menjaga keutuhan keluarga itu akan mengalami kesia-siaan. Libatkan Tuhan di semua aspek kehidupan. Meskipun dengan kesungguhan hati dan peran merancangkan secara matang-matang saat kita membina suatu rumah tangga, sudah kita persiapkan segala sesuatunya tanpa kita undang Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kesia-siaan dan kehancuran yang datangnya tiba-tiba, tidak kita duga, kedatangnya mendadak tanpa kita undang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu merupakan penjaga yang tidak pernah terlelap dalam menjaga kehidupan kita, umatnya yang sangat dikasihi karena Dialah yang memegang kendali kita. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, kita tidak bisa memperoleh hasil yang maksimal, memperoleh apa yang kita harapkan, sehingga kehidupan kita tidak dalam kendalinya, maka kita akan menuju kehancuran atau kebinasaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita agar hidup kita bisa memiliki arti. Kemanapun Tuhan menyerahkan kita, di situ ada terang, di situ ada garam, di situ ada dampak yang dapat menggarami, memberi rasa di sekeliling kita berada atau tinggal, di mana kita berada, di mana kita disirahkan, kita bisa memiliki arti dalam kehidupan ini. Bukan kesia-siaan atau kehancuran, tetapi bisa memenangkan jiwa, memiliki arti, bisa menggarami, merasa dimanapun kita berada. Dan dalam hal memperkaya atau mengumpulkan harta untuk kehidupan rumah. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan kita, waktu kita, pemikiran kita, atau apapun yang kita lakukan untuk memperkaya diri atau mengumpulkan harta, itu akan mengalami kesia-siaan. Saat kita bangun pagi atau duduk-duduk sampai jauh malam, bekerja membanting tulang, bekerja keras sampai tidak ingat waktu, sehingga tidak menjaga kesehatan kita, kita mengalami kesia-siaan. Kalau kita sudah libatkan, percayalah Bapak Ibu Saudara, kita akan dibawa oleh Tuhan dari kemuliaan demi kemuliaan, dari kelimpahan demi kemelimpahan, itu akan disediakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk memenuhi hasrat manusia kalau tidak mengandalkan Tuhan, biasanya mengandalkan diri sendiri, sehingga dia lupa pada sumbernya, lupa pada yang memberi kehidupan, lupa pada pondasinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kalau kita
bekerja tanpa campur tangan Tuhan memang kadangkala bisa memperkaya diri kita, tetapi biasanya itu berkat yang kita terima atau harta yang kita kumpulkan itu akan habis, akan hilang dengan sendirinya. Banyak sekali kejadian demi kejadian yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini tanpa campur tangan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, kesia-siaan dan kehancuran akan kita peroleh. Oleh sebab itu Tuhan berfirman kepada kita, saat kita tidur itu Tuhan sudah menyediakan berkat kita. Kita kejar bagaimanapun berkat itu tidak akan kita dapat tanpa seizin Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan. Bisa manusia secara instan memperoleh harta itu, tetapi harta itu akan membawa bencana dalam kehidupan. Mudah mencarinya, mudah pula membuangnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang dicintainya. Saat kita tidur pun Tuhan sudah menyediakan berkat buat kita semuanya yang akan kita peroleh saat kita bangun pagi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita andalkan Tuhan agar hidup kita bisa tenang, hidup kita bisa menikmati, hidup kita penuh pengharapan, sehingga hidup kita dalam kasih Tuhan, dalam kendalinya. Dengan ketaatan dan kesetiaan, maka hidup kita tidak akan terbengkalai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari di setiap aspek kehidupan kita mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, atau masuk dalam hati kita, agar setiap langkah hidup kita dituntun, diproteksi, dilindungi, dijaga, diberkati dengan begitu melimpah. Yang terakhir, dalam hal pertambahan anggota keluarga, Allah menunjukkan bahwa anak-anak adalah pemberian Allah. Jikalau kita menginginkan anak-anak yang adalah sebagai milik pusaka dari Tuhan, haruslah menerimanya dengan cara yang benar. Yakni Allah mengaruniakan anak-anak melalui pernikahan yang sah, yaitu dengan satu pasangan, dengan satu istri atau dengan satu suami. Anak-anak adalah milik pusaka bagi Tuhan. Selain karena berasal dari Dia, mereka adalah anak-anak yang dilahirkan atas dasar kebenaran firman Tuhan dan kemuliaan-Nya. Mereka akan membawa kehormatan serta penghiburan terbesar dalam kehidupan membina rumah tangga. Kita persembahkan anak-anak kita tuntun anak-anak kita ke jalan kebenaran firman Tuhan untuk menyukai hati Tuhan. Mereka merupakan pemberian yang terbaik yang mendukung serta memberikan perlindungan yang besar dalam kehidupan berumah tangga. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, artinya mereka merupakan alat yang dapat digunakan untuk banyak kebaikan bagi orang tua dan keluarga mereka, yang dapat melindungi kehidupan mereka dari bermacam permasalahan kehidupan. Sebab itu selama manusia masih hidup pasti ada masalah. Tetapi kalau kita bersandar mengandalkan Tuhan, setiap masalah apapun yang terjadi, yang kita gumulkan, Tuhan buka jalan. Tuhan akan memberikan anak-anak yang manis, anak-anak yang berkenan di hatinya, anak-anak yang selalu taat menjalankan perintahnya, sehingga seperti anak panah di tangan para pahlawan itu dengan tujuan yang baik, dengan tujuan yang benar untuk menyukakan hati Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja dibesarkan dan dimuliakan. Di dalam Tuhan ada pengharapan, ada kepastian, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tanpa fondasi, tanpa sumber dari Tuhan, hidup kita dikatakan mengalami kesia-siaan, bukan mengalami kelimpahan, tapi mengalami kehancuran. Oleh sebab Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita undang kehadiran Tuhan masuk bertahta dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita dalam kendalinya, hidup kita selalu dalam tuntunan dan penyertaannya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan itu sangat berarti
dalam kita membina suatu rumah tangga, dalam kita membina kebahagiaan bersama pasangan kita. Kehadiran Tuhan itu yang utama. Pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada rancangan-rancangan manusia yang memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, hanya di dalam Dialah pengharapan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita ada bersama Tuhan. Itu yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Silakan Bu Ivon. Ya, terima kasih Pak Lukas untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berfirman bahwa di dalam firman Tuhan ya, hadirat Tuhan itu sangat kita butuhkan ya. Karena tanpa hadirat Tuhan kita itu tidak bisa berjalan. Untuk menjalani kehidupan kita tidak bisa berjalan. Karena tidak ada tuntunan dari Tuhan. Karena tidak ada pegangan. Siapa yang harus kita pegang ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita pasti song. Tapi kalau kita mengandalkan hadirat Tuhan ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, hadirat Tuhan itu selalu menyertai. Kalau kita mengandalkan Tuhan, hadirat Tuhan ada di mana-mana. Kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, mengharapkan Tuhan menuntun kita, pasti bisa. Nah, dan hasilnya pun baik, bagus. Kita mengandalkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam melakukan apa kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai anak. Nah, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ya, pasti kita terseok-seok. Itulah yang bisa saya tangkap dari Lukas firman Tuhan, dan semoga apa yang di-sharingkan Lukas kita terima, kita lakukan, dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Pak Heri. Pak Heri bisa ya? Oke, siap. Silakan Pak Heri. Ya, mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu atas kehidupan kami semua Tuhan. Olehnya kami bersyukur buat apa yang sudah Engkau perbuat atas kami. Dan kami bersyukur buat firman-firman-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Engkau memberkati Pak Lukas, keluarga, pakai dia sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang sungguh indah, Engkau tanamkan itu dalam setiap kehidupan kami, supaya kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, saatnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Bapak Presiden beserta wakilnya. Tuhan memberkati Gibran. Kiranya kasih karunia Allah, roh kebijaksanaan turun atas kehidupannya Tuhan. Roh hikmat turun atas kehidupannya untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Roh belas kasihan-Mu Engkau curahkan bagi kedua pemimpin kami ini Tuhan tertinggi, supaya kami dapat melihat bahwa Engkau menyertai setiap langkahnya Tuhan. Pakai
bersedia untuk memimpin bangsa kami, terlebih untuk menyelamatkan akan Indonesia, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu atas pemimpin yang sudah Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Kiranya melalui kepemimpinan beliau, Injil Kerajaan Allah pulih diberitakan di seluruh penjuru Nusantara, Tuhan. Kami berdoa juga bagi pulau-pulau, suku-suku bangsa yang belum mengenal akan Engkau, Tuhan. Kami berdoa Engkau kirimkan bagi penuai-penuai hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menuai akan suku-suku bangsa ini, sehingga suku-suku bangsa Indonesia, suku ini pulih mengenal akan kebenaran, akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk pemerintahan bangsa kami, pimpinan tertinggi sampai terendah, Tuhan, di dalam jajaran-jajarannya. Tuhan memberkati apa yang dilakukannya, para pembantu, para menteri-menterinya. Tuhan memberkati menteri-menteri ini. Beri roh takut akan Tuhan, sehingga para pembantu presiden ini senantiasa boleh menyukakan hati Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga roh kemakmuran ada di dalam kehidupan bangsa kami, Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan saat ini bagi presiden kami, kiranya Tuhan tolong roh kemampuan untuk mengelola akan Indonesia ini dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa untuk pemimpin daerah. Tuhan memberkati, mulai dari Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota. Tuhan, ini bagian dari setiap kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Engkau mau tolong beliau untuk memimpin sampai di tingkat kelurahan, RT, RW. Tuhan tolong Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas mereka. Kiranya roh keselamatan turun atas kehidupannya, Tuhan. Dan terutama yang kami yang ada di Jawa Timur, Tuhan, Kofifa Emil, Tuhan memberkati, kasih karunia-Mu turun atas kehidupannya, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami arahkan serupa doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih. Gak denger hujan deres kayak ini. Hujan deres tak Pak Ronald di sana? Ya. Iya, hujan deres ya? Ya. Waktunya 10 menit ya? Iya, ini deres tiba-tiba deres. Ya, saya serahkan ke Pak Ronald. Ya, kita masuk saling mendoakan. Waktunya 10 menit.
Hujan yang deres. Sensus. Sensus. Yesus. Loh, ini Pak Heri mana ini kok hilang? Yuk. Pak Lukas di sensus loh. Pak Lukas Denny. Pak, Iya. suaranya Pak. Oh ini. Di mute. Nah, Ada Pak Lukas, enggak hujan kan di sana? ngawi terang. Oh, Surabaya udah deres ini Pak. Ayo. Hujan deres ini Surabaya. Pak Lukas besok join ya. Itu Pak Gimin saksinya. Ya, harus Pak, betul. Harus. Yuk, kita yel. Iya Pak Lukas udah lama loh. Nanti diajak Pak Gimin terus. Yuk. Bu Ivon. Angel, Pak. Angel. Kamera. Buka kamera Bu Venda. Ya. Nanti kelihatan Pak Erik, kalau Pak Erik hilang ya. Itu ada Pak Heri Bu. Waktu masuk pertama enggak. Pak Erik. Oh Pak Erik itu kali. Nggak tahu ya. Tadi Pak Lukas yang doa sama Pak Erik. Ya, Iya, Pak Erik. keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Nah, doa penutup ini Pak Ronald. Silakan. Ayo kita berdoa ya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, muliakan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup dan tidak ada Allah lain di hadapan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur Tuhan, bahwa kami diingatkan supaya kami selalu melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami, dan hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, baik dalam rumah tangga kami Tuhan, dalam usaha kami, dalam segala kehidupan kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, Tuhan Yesus Engkau berkati juga Pak Lukas Tuhan, pakai dia lebih dan lebih lagi untuk boleh Tuhan pakai rohnya semakin menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan saudara-saudara kami terkasih yang belum bisa join pada pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka. Dan secara khusus Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan buat Pak Teguh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menjelang persiapan untuk operasi Tuhan, Engkau berkati Pak Teguh, Tuhan urapi, Tuhan jamah dari ujung rambut, ujung kaki, sebab Pak Teguh adalah milik-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh apa yang sudah dipersiapkan, baik itu dana, baik itu dokter, baik itu perawat, baik itu donatur yang menyediakan semuanya. Tuhan Yesus, Engkau menyediakan yang terbaik buat anak-Mu ini Tuhan, sehingga anak-Mu ini semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan Cik Susan yang mendampingi Pak Teguh. Engkau berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera yang melimpah di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan juga anak-anak semuanya diberkati di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Ivon untuk anaknya Cleo dan juga siapa Bu Ivon? Klorin. Leo dan Klorin Tuhan, Tuhan berkati Tuhan yang mencari perusahaan untuk magang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati Klorin dan juga Cleo Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menyediakan perusahaan-perusahaan yang terbaik buat anak-Mu ini Tuhan, untuk merajut masa depan yang penuh harapan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba serahkan juga anak Sean ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya berikan kesehatan, kekuatan baru untuk Sean Tuhan. Biarlah pertumbuhan Sean kami serahkan semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena Sean adalah milik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, diberkati juga saudara-saudara kami terkasih untuk Pak Heri,
papanya dan juga istri Pak Heri. Kiranya Amin. dalam pemulihan, pasca pemulihan, kami Amin. percaya Engkau memulihkan seluruh organ-organ tubuhnya menjadi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Amin. tubuhnya kembali sempurna sehat. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga anak Pak Yusuf, adik kami Siska Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Darah Yesus mengalir di dalam tubuhnya, sehingga kelemahan tubuh di dalam tubuhnya Tuhan Yesus sudah angkat di atas kayu Amin. salib, sehingga tubuhnya kembali sehat, pulih sempurna normal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, melakukan segala aktivitas kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus hadir menyertai segala langkah kami, segala laku kami, segala aktivitas kami Engkau hadir, memberkati, mengurapi segala usaha pekerjaan kami, sehingga semuanya boleh berhasil, beruntung 30, 60, bahkan 100 kali lipat Bapa. Amin. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Terima memberkati. kasih. Sampai Tuhan ketemu memberkati besok semua. pagi. Tuhan berkati. Saudara, Pak Bimin, Pak Heri, Bu Pinda, Bu Ivan, Bu Yusung, Tuhan berkati. Ya, Amin. ketemu besok. Ya, Amin. Amin. ya, makasih. Tuhan berkati.